Shalom, puji nama Tuhan. Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita di hari-hari ini, di mana Tuhan selalu menolong kita dalam setiap perjalanan rohani kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah memberikan kita waktu untuk memalingkan iman kita dari hal-hal yang membuat kita takut, kita khawatir. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan selalu membela, Tuhan selalu memberikan kita kekuatan. Puji nama Tuhan. Saya bersyukur Tuhan selalu memberikan kita kekuatan, Tuhan selalu memberikan kita penghiburan dalam setiap pergumulan kita. Saat-saat ini dimanapun Angkatan 46 berada, Tuhan selalu menyertai dan roh Tuhan ada di dalam kehidupan kita semua. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang keluar dari mulut setiap hamba-hamba Tuhan itu menjadi pelindung, menjadi kekuatan baru dalam setiap pergumulan, dalam setiap waktu yang kita hadapi saat ini. Puji nama Tuhan. Mari kita satu doa. Tuhan, terima kasih Engkau baik dalam hidup kami saat ini. Kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu, Engkau pakai kami semua yang mendengarkan, baik yang di rumah maupun yang dimanapun saat ini kami berada dalam pelayanan kami. Dan kami yakin kami kuat di dalam Engkau. Puji nama Tuhan. Ini doa menjadi doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan buka kebenaran firman Tuhan dalam Ratapan 3. Ratapan 3. Kita akan buka kebenaran firman Tuhan dalam Ratapan 3. Ratapan 3 ayatnya yang pertama. Kita akan lihat dulu ayatnya yang pertama. Ratapan 3 ayatnya yang pertama. Saya akan bacakan. Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan oleh campur murkanya. Tuhan berkata, aku telah melihat begitu banyak orang-orang yang binasa, orang-orang yang menerima murka Allah. Namun kita yakin dan percaya ketika kita benar-benar hidup di dalam Tuhan, Tuhan akan selalu membela kehidupan kita. Ini firman Tuhan datang kepada bangsa Israel pada saat itu untuk memberikan penghiburan mereka dalam suasana yang saat itu sedang menderita. Waktu saat itu mereka sangat ditimpa suatu masalah yang besar. Namun kita yakin dan percaya Tuhan selalu membela orang-orang yang benar, mengikuti jalannya, mengikuti apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupannya. Haleluya. Saat ini kita akan lihat ayatnya yang ke-21 dalam Ratapan 3. Tetapi hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap kepada Tuhan. Kita diajar hari-hari ini benar-benar berharap kepada Tuhan. Kita benar-benar memberikan suatu harapan kepada Tuhan agar suatu saat Tuhan bisa memulihkan keadaan kita. Yang ke-22, kabar kesudahan kasih Tuhan tak habis-habisnya rahmatnya. Tidak pernah habis-habisnya rahmat Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, Tuhan selalu membela kita. Tuhan selalu memberikan kita jalan keluar yang terbaik. Apapun yang kita alami, Tuhan selalu beserta dengan kehidupan kita. Hari-hari ini percaya, Tuhan selalu bukakan jalan bagi kehidupan kita. Tuhan selalu memberikan kekuatan yang baru dalam kehidupan kita, dalam pengiringan akan Tuhan. Kalau kita lihat orang-orang di luar sana, begitu banyak yang khawatir, begitu banyak orang-orang yang hidup dalam ketakutan menghadapi hari-hari ini. Kalau kita lihat memang Paulus sudah mengingatkan, hari-hari ini akan tiba masa-masa yang jahat, akan tiba hari-hari yang jahat. Banyak orang-orang yang berpandangan ia sudah melakukan segala sesuatu dengan baik. Dia sudah memberikan yang terbaik dalam hidupnya untuk memberikan berbagi kepada satu sama lain. Tetapi apa? Ketika hari-hari yang sukar itu datang, Tuhan menghajar dia. Tuhan memberikan dia pelajaran agar dia benar-benar memberi dengan kasih yang tulus di hadapan Tuhan
maupun di sabda di hadapan sesama. Nah, belajar berharap kepada Tuhan, belajar memberikan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Kita hidup hari-hari ini agar Tuhan melihat seberapa besar harapan kita kepada Dia. Mari kita lihat ayatnya yang ke-23. Selalu baru setiap pagi. Selalu baru dalam Ratapan 3 ayatnya yang ke-22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kasih setianya. Selalu baru tiap pagi, dan sangat besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita orang-orang percaya di dalam Tuhan. Adakah hari-hari ini kita sadar Tuhan begitu setia, Tuhan begitu bermurah hati kepada kita, orang-orang yang benar-benar hidup di dalam Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita benar-benar sadar bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Amin. Yang kedua, Tuhan adalah bagianku. Kata Ratapan 24, Ratapan 3 ayat yang ke-24, Tuhan adalah harapanku. Kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Dalam kehidupan kita harus sadar bahwa Tuhan adalah bagian dalam kehidupan kita. Kita harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita baca Amsal 3 ayatnya yang ke-5, Amsal 3 ayatnya yang ke-5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Tuhan memberi kita suatu masalah, suatu tantangan agar kita tidak benar-benar hidup dengan sesuai apa yang kita punya. Masalah boleh terjadi, tantangan boleh terjadi, tetapi kembali lagi kepada kita. Kita benar-benar hidup, benar-benar mengandalkan Tuhan. Ayatnya yang ke-6, akuilah Dia dalam setiap langkahmu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kita perlu mengakui Tuhan dalam kehidupan kita. Kita perlu andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Berharap mengandalkan Tuhan, berharap mengandalkan Tuhan, dan kita tahu Tuhan pasti membela kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Saat ini Tuhan memuji kita semua, apakah kita benar-benar hidup di dalam iman. Ada satu ayat yang saya akan bacakan dalam hidup bagi kita semua saat ini. 2 Korintus 15 ayatnya yang ke-5. Oh salah, 1 Korintus 5 ayatnya yang ke-13. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah, dan jika kami menguasai diri, hal itu layak untuk kepentingan kamu. Paulus mengirim surat kepada jemaat-jemaat yang di Korintus, bagaimana mereka harus menguasai diri, bagaimana ketika mereka benar-benar hidup di dalam Tuhan harus menguasai diri. Kalau kita lihat ayat yang ke-13, sebab jika kami tidak menguasai diri, jika kami hanya mementingkan diri kami sendiri, Tuhan akan memalingkan mukanya dari hadapan kami semua. Puji nama Tuhan. Pakai hidupmu untuk mengandalkan Tuhan, berharap di hadapan Tuhan, sadar bahwa kasih setia Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Ini renungan singkat yang bisa saya bagikan kepada kita semua. Ketika kita menghadapi suatu masalah, ketika kita menghadapi suatu tantangan, Tuhan selalu membela, Tuhan selalu membawa kita dalam suatu pengharapan yang besar dalam setiap cobaan, tantangan yang kita hadapi. Puji nama Tuhan, haleluya. Saat ini kita benar-benar diuji iman percaya kita kepada Tuhan. Apakah kita benar-benar sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kita benar-benar hidup di dalam Tuhan, atau kita benar-benar selalu mau memuliakan Tuhan dalam pengajaran, dalam ketekunan, dalam iman,
dalam setiap pribadi kita mengintrospeksi diri, mengoreksi diri kita, apakah kita benar-benar hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itulah yang menjadi pedoman bagi kita, menjadi cerminan bagi kita. Apakah kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan benar-benar hidup mengharapkan Tuhan. Saya yakin dan percaya teman-teman yang saat ini berada dalam pelayanan, Tuhan selalu memberikan solusi agar kita benar-benar kuat, kita benar-benar hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dalam suatu pelayanan. Saya yakin dan percaya sejauh ini angkatan 46 Tuhan selalu membela, Tuhan selalu memberkati kehidupan kita, bukan secara materi. Semakin hari pemikiran kita secara rohani selalu diperbarui. Amin. Ini kebenaran firman Tuhan. Tuhan selalu bersama dengan kita. Semangat 46, Tuhan membela dalam pelayanan, dan Tuhan selalu memberikan Roh Kudus-Nya bagi kehidupan kita dalam pelayanan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan selalu membela kehidupan kita.